Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Mahdania Ali. NIM saya 2210411106 dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen kelas D. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Bapak Agus Milu Susetyo, SPD MPD, mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah bahasa Indonesia. Sejarah dan perkembangan bahasa. Sumber bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu ini adalah bahasa kebanggaan Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Bahasa Indonesia yang berkedudukan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa resmi negara Republik Indonesia merupakan sebuah dialek bahasa Melayu yang pokoknya dari bahasa Melayu Riau. Salah satu buktinya adalah prasasti Karang berakhir Bangkok Kabupaten Merangin Jambi tahun 688 yang bertuliskan bahasa Melayu kuno memberi petunjuk pada kita sudah dipakai sejak lama sebagai alat komunikasi pada zaman Sriwijaya, terdapat di Jawa Tengah. Peresmian bahasa. Pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda mengikrarkan Sumpah Pemuda, yakni yang pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu, tanah Indonesia. Maksudnya di sini adalah yakni pernyataan Indonesia sebagai pengakuan bahwa pulau-pulau yang bertebaran dan lautan yang menghubungkan pulau yang merupakan wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, yakni pernyataan bahwa manusia yang menempati bumi Indonesia merupakan satu kesatuan yang disebut bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang merupakan pernyataan ini tidak ada pengakuan berbahasa satu, merupakan tekad bahwa kita menjunjung tinggi bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia. Cara dan perkembangan bahasa, yaitu fungsi dan kedudukan bahasa dapat dijadikan alat pemersanahan dan ketahanan bangsa dan juga sebagai alat komunikasi. Bahasa merupakan identitas suatu bangsa. Setiap bangsa mempunyai bahasa masing-masing yang berbeda-beda. Cara kita berbahasa yang ini dengan cara yang baik dan juga bisa memilih ragam bahasa yang baik dan benar. Terima kasih, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kedudukan bahasa Indonesia sebagai yang pertama, lambang kebanggaan nasional. Sebagai lambang kebanggaan nasional, bangsa Indonesia memancarkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dengan kenilaian luhur. Mencerminkan bangsa Indonesia, kita harus bangga menjunjung dan mempertahankannya. Sebagai rasi kebanggaan terhadap bangsa Indonesia harus memakainya tanpa terasa rendah diri, malu, acuh tak acuh. Yang kedua, lambang identitas nasional. Sebagai lambang identitas nasional, berarti bangsa Indonesia dapat mengetahui identitas kewarganegaraan seseorang dan dapat membedakan antar negara lain, yaitu karakter kepribadian dan watak sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, alat pemersatu bangsa Indonesia. Dengan fungsi ini, memungkinkan masyarakat Indonesia yang beragam latar sosial, budaya, dan berbeda-beda bahasanya dapat menyatu dan bersatu dalam kebangsaan, cita-cita, dan rasa senasib yang sama. Dengan bahasa Indonesia, mereka aman dan serasi hidupnya karena mereka tidak merasa tersaing atau bersaing dan tidak merasa lagi dijajah oleh masyarakat suku lain. Yang keempat, alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Manfaat bahasa Indonesia dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bahasa Indonesia, semua orang dapat berhubungan dengan segala aspek kehidupan bagi pemerintah, segala kebijakan dan strategi yang berhubungan dengan ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, pertahanan dan keamanan diinformasikan kepada warga.